Ibu dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, Ibu Mardia Agustina, STH EMPD, dan teman-teman lokal 2D. Perkenalkan, nama saya Rahimah, NPM 21125508. Di video ini saya akan menjelaskan tentang metode mengetahui keadilan dan kecacatan rawi serta masalah-masalahnya. A. Metode mengetahui keadilan. Metode mengetahui keadilan ini ada dua. Pertama, melalui kepopulerannya. Yang kedua, dari hasil pentakdilan kritikus. Yang pertama, melalui kepopulerannya, yakni perawi tersebut terkenal di kalangan ulama bahwa ia memiliki sifat adil. Dan yang kedua, melalui hasil pentakdilan kritikus, yaitu adanya seorang yang adil menyatakan keadilan kepada orang yang belum dikenal keadilannya, baik laki-laki atau perempuan, orang yang merdeka maupun budak, selama ia mengetahui sebab-sebab yang dapat mengadilkannya. B. Metode mengetahui kecacatan. Adapun metode mengetahui kecacatan ini ada dua juga. Pertama, melalui kepopulerannya, dan yang kedua, dari hasil pentajrihan kritikus. Pertama, melalui kepopulerannya. Artinya, perawi tersebut terkenal keaibannya di kalangan masyarakat bahwa ia orang fasik atau pendusta, masalan. Dan yang kedua, dari hasil pentajrihan kritikus, yakni seorang perawi yang adil yang telah mengetahui sebab-sebabnya dia cacat, mentajrih atau mengkritik perawi tersebut dengan pemberian sifat-sifat yang dapat menjatuhkan keadilan dan keudhabitannya. Misalnya, seorang pentajrih mengatakan dia kadzab, orang yang pembohong, maka cacatlah seorang perawi tersebut karena sebab ia seorang pembohong. Sedangkan masalah-masalahnya yaitu mentakdilkan atau mentajrihkan seorang perawi itu ada kalanya mubham, tidak disebutkan sebab-sebabnya, dan ada kalanya mufassar, disebutkan sebab-sebabnya. Pertama, mentakdilkan tanpa menyebutkan sebab-sebabnya. Mubham itu diterima, dikarenakan sebab-sebab itu banyak sekali. Adapun mentajrihkan tidak diterima jika tanpa menyebutkan sebab-sebabnya. Karena jarrah itu dapat berhasil dengan satu sebab saja, dan juga karena orang-orang bersilang pendapat tentang sebab jarrah, maka dikhawatirkan seorang mentajrih menurut keyakinannya, namun tidak tepat pada kenyataannya. Jadi, agar jelas apakah ia cacat atau tidak, perlu diterangkan sebab-sebabnya. Pendapat ini adalah pendapat yang dianut oleh kebanyakan muhaddis seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan lainnya. 2. Untuk ta'dil harus disebutkan sebab-sebabnya, sedangkan menjarahkan tidak perlu, karena sebab-sebab mentakdilkan itu bisa dibuat-buat hingga harus diterangkan, sedangkan mentajrihkan tidak. Ketiga, untuk kedua-duanya harus disebutkan sebab-sebabnya. Keempat, untuk kedua-duanya tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya, karena si jarrah dan mu'addil sudah mengenal seteliti mungkin tentang sebab-sebab tersebut. Adapun jumlah orang yang dipandang cukup untuk mentakdilkan dan mentajrihkan perawi pun diperselisihkan. Pertama, minimal 2 orang, baik dalam soal syahadah, kesaksian, maupun dalam soal riwayah, periwayatan. Ini pendapat kebanyakan fuqaha Madinah dan lainnya. Kedua, cukup seorang saja dalam soal riwayah, bukan dalam soal syahadah. Dikarenakan bilangan itu tidak menjadi syarat dalam penerimaan hadis, maka tidak pula disyaratkan dalam mentakdilkan dan mentajrihkan perawi. Ketiga, cukup seorang saja, baik dalam soal riwayah maupun dalam soal syahadah.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.